Baik, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Benny Bulur SH MHKes. Saat ini saya mau mengklarifikasi ya atas adanya pemberitaan yang diduga melakukan adanya oknum, oknum dari LQ Indonesia yang bernama Bambang Hartono diduga ya. Saya selalu bicara bahasa hukum diduga. Ya, jadi inilah bedanya lawyer yang belajar pidana dengan yang enggak ya. Jadi kalau menuduh dengan tanpa data itu diduga pencemaran nama baik, fitnah, ya. Jadi di sini ada kata-kata ya di media. Jadi seperti kita tahu sama-sama, kita sama-sama advokat. Jadi saya bahkan sebetulnya sebagai lawyer selalu menghargai rekan advokat yang lain, ya. Kenapa? Karena di dalam perjalanan kita, di dalam meniti karir, itu ada kode etik advokat. Kode etik advokat itu antar advokat tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh saling menjelekkan dan sebagainya. Apalagi ada dugaan pelanggaran-pelanggaran kode etik apabila itu tidak didukung dengan data yang betul, kan begitu ya. Nah, jadi di sini saya tidak pernah dikonfirmasi ya. Tidak pernah dikonfirmasi atau ditanya. Padahal kantor LQ salah satu cabangnya ada yang sama dengan kantor saya di Kemayoran. Seharusnya tidak ada salahnya rekan Bambang Hartono sebagai sesama rekan advokat bertanya dulu, berdiskusi dulu. Saya siap sebetulnya untuk melayani diskusi-diskusi seperti itu ya. Jadi sebaiknya kalau memang ada suatu pertanyaan, saya juga siap ya bahwa saya bukan antek-antek, saya advokat dan lawyer yang memperjuangkan klien-klien saya juga, yang mana tentunya saya mengharapkan suatu keberhasilan di dalam untuk menyelesaikan apa yang menjadi hak dan kewajiban daripada klien-klien saya, terutama untuk menuntut kembali hak-haknya yang mana perlu didapatkan ya dari dugaan-dugaan investasi yang gagal bayar. Bedanya apa? Benny Bulur tidak pernah beriklan ya, dikit-dikit beriklan pakai media terus tunjukin bahwa kita berhasil itu dari mulut ke mulut, masyarakat yang menilai, bukan kita yang mengaku-ngaku jasa bahwa itu dilakukan oleh kita dan sebagainya. Nggak pernah saya lakukan itu, karena menurut saya begini, keberhasilan seseorang itu ditentukan dari masyarakat yang menilai, dan saya tidak pernah mau menjatuhkan rekan sesama advokat sedikit pun juga ya, karena seperti saya juga ya sempat menonton ya tentang Deddy Corbuzier yang membahas ya tentang kejadian di mana seorang memang perlu belajar bela diri, karena di dalam bela diri itulah belajar nilai-nilai sportivitas ya. Selain ya memang kita juga bisa menghadapi segala persoalan, mental kita terbentuk ya. Nah, ini yang saya juga bilang, jiwa-jiwa satria inilah yang juga diperlukan seorang lawyer. Saya sendiri dalami bela diri dari sejak umur 12 tahun sampai dengan sekarang. Saya belajar dari bela diri, jiwa-jiwa sportivitas untuk berhadapan satu lawan satu ya. Tidak istilahnya dengan dugaan-dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang boleh dibilang bisa menghancurkan harkat dan martabat lawyer. Sampai hari ini, karena ini yang bicara cuman satu orang ya. Di sini saya lihat cuman rekan Bambang Hartono, tentu saya tetap menghargai rekan-rekan LQ yang lainnya ya. Karena di sini ada dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang keji terhadap diri saya, karena di sini dikatakan seolah-olah saya dikatakan antek-antek dan sebagainya. Padahal saya bicara fakta. Apakah ada dari klien-klien LQ yang membuat laporan polisi kemudian memang bisa dibayar penuh? Ya sekarang kita hitung saja. Saya makanya selalu ngomong sama klien saya sebelum menyewa dan hire saya. Saya tidak mau kantor hukum saya ini mendapatkan nilai uang operasional yang mana kemudian dari uang operasional yang dikumpulkan ternyata saya nggak bisa merealisasikan apa yang saya janjikan. Tapi lebih baik saya kalau tahu sampai mendapatkan suatu biaya operasional itu bisa kita realisasikan. Katakanlah satu kantor hukum itu success fee-nya 20% dengan biaya 2 juta.
Ya, dengan memberitakan bahwa dia bisa mengurus 2 juta dikali 1 juta sudah 2 miliar sendiri. Ya, tapi sementara ketika itu diurus, perkaranya naik dari PNPT MAPK, selesai sampai PK sudah 3 sampai 4 tahun lagi, ternyata aset yang tersedia hampir diduga tidak ada. Ketika mau dibagikan, nasabah nggak dapat apa-apa, tapi memang kantor hukum sudah dapat 2 miliar, kan begitu. Nah, itu yang saya tidak mau lakukan. Makanya ketika ada klien yang datang kepada kantor hukum saya, waktu itu katakanlah ada klien misalnya dari KSB Sejahtera Bersama, atau dari klien yang lain, atau dari klien koperasi yang lain, atau dari klien dugaan investasi bodong yang lain. Ketika saya merasa, wah ini saya belum bisa menangani, apalagi jumlahnya sedikit, saya bahkan menolak uangnya. Saya bilang lebih baik mencari kantor hukum yang memang kebetulan sedang menangani dan memang ada misalnya lagi bisa menyelesaikan, kan begitu. Karena bagaimana mungkin kita menyelesaikan hanya cuman misalnya 2 orang, tentu powernya dan kekuatannya memang kurang. Tapi kalau terlalu banyak sampai semua diambil, misalnya sampai 1 juta orang kasih kuasa ke kita pun mana bisa menyelesaikan. Ya, dan disinilah yang saya bilang harus bersinergi dan melihat suatu perusahaan. Jadi di sini saya sampaikan ada satu pertentangan pendapat yang saya mau jelaskan di sini. Di sini LQ Law Firm ingatkan supaya memproses ya tersangka Kresna. Tapi di sini bertentangan dengan LQ Indonesia Law Firm resmi mencabut laporan polisi terhadap AJK. Nah, ini apa artinya? Ya, diduga kalau toh terjadi ketidak ditepatinya suatu kesepakatan, ya mungkin ada kekhawatiran ya dari seseorang, misalnya sudah deal. Kalau sudah deal harusnya omongan bisa dipegang misalnya. Ternyata diduga tidak bisa dipegang. Ya akhirnya tidak direalisasikan. Nah, kalau tidak direalisasikan akibat diduga perbuatan sendiri yang tidak bisa dipegang janji karena diduga main rekam dan sebagainya padahal itu udah dijanjikan sifatnya rahasia dan tidak boleh disampaikan kepada yang lain misalnya dan sebagainya. Ya tentu pengusaha pada akhirnya juga tidak jadi deal. Nah, ketika tidak jadi deal, siapa yang akhirnya diduga dirugikan? Ya diduga dirugikan adalah klien itu sendiri. Itu sebabnya seorang advokat atau lawyer harus bisa dipegang omongan dan ucapan. Karena kalau kita sudah salaman kemudian kita ingkar, ya diduga orang tidak akan lagi percaya sama kita. Siapa yang mau deal dan mau percaya sama kita lagi? Ya, dan satu lagi, saya juga tidak mau nasabah-nasabah daripada kantor hukum saya juga melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Karena saya tidak mau mereka juga jadi harus bayar lagi suatu kuasa kepada saya hanya gara-gara perbuatan-perbuatan atas anjuran saya sendiri yang merugikan mereka. Saya ngambil contoh. Kita demo tapi nggak ada training terhadap nasabah. Ya, kalau nggak ada kata-kata dugaan, kita masuk itu di koran, kita misalnya ngomong perusahaan X mafia bodong, ya, yang ngomong si nasabahnya ini mafia bodong. Nah, kalau nanti si pengusahanya baca loh, di Indonesia menganut asas praduga tak bersalah, bisa dituntut itu ITE. Lah, saya nggak mau kalau nanti si klien itu kemudian datang lagi ke saya untuk hanya sekadar kasih surat kuasa gara-gara dia dituntut ITE. Kita membela, lebih baik kita pegang bolanya, tapi tidak membahayakan klien kita sendiri. Itu sebab dari klien-klien saya tidak ada yang saya suruh untuk ngomong sembarangan dan sebagainya, karena diduga itu bisa membahayakan klien sendiri, karena Indonesia menganut asas praduga tak bersalah. Saya sendiri juga ada kekurangan dan kelebihan. Ya, kekurangan dan kelebihan itu pasti ada di setiap orang selama kita masih disebut manusia. Itu sebab saya terima untuk dikritik. Ya, saya terima untuk diingatkan. Nah, untuk itu sebetulnya saya lebih menyukai kalau dari rekan LQ, ya, saya tidak menyebut semuanya karena di sini hanya keluar nama rekan Bambang Hartono. Ya, jadi saya tetap menghormati rekan LQ yang lain, tapi ya terus terang saya kecewa dengan ucapan dari rekan Bambang Hartono yang tidak pernah menelepon saya atau melakukan konfirmasi sebelumnya. Kenapa? Ini kalau dibilang katanya hoax atau saya bicara 12%, apakah Anda hadir dalam setiap Zoom yang ada di mana di situ Pak Michael Stephen sendiri hadir ya untuk bicara? Kenyataannya memang setelah Zoom itu hampir lebih dari 90% itu setuju. Hanya beberapa gelintir yang nggak setuju. Tapi karena untuk menjangkau seluruh daerah sulit,
itu akibatnya yang membuat untuk nasabah itu tidak bisa dapat dijangkau semuanya, tapi rata-rata yang sudah jum setuju sol. Seperti yang saya jelaskan di sini pun OJK, ini kata-kata bukan saya yang mengatur ya. Ini ada bisa disorot ya. Ini OJK sendiri bilang 69% sudah setuju. Bagaimana dibilang kita hoax hanya 12%? Ya ini juga yang terjadi adalah sebetulnya saya yakin kalau yang 30% itu juga bukan menyatakan tidak setuju. Yang 31% ini. Yang 31% ini untuk menyatakan setuju sol itu karena tempat dan wilayahnya yang mungkin belum terjangkau. Ya, tapi kalau udah dijangkau dan dikasih pengertian, saya yakin juga lebih dari 90% juga setuju. Nah, kemudian ketika kita mementingkan klien, kita tidak boleh juga menjalimi masyarakat yang lain. Misalnya, saya punya klien saya misalnya kita setuju nih, ya sudah deal, ada sepakat. Habis itu dengan jahatnya kita diduga kita berbuat jahat, menginginkan perusahaan itu malah diciu. Nah, kalau menginginkan diciu, cabut izin usaha, perusahaan mana yang sesudah diciu itu bisa bayar. Ya, sementara kalau perusahaan itu sentimen pasar positif dan pengusahanya juga masih bisa diajak bicara, masih diajak ngobrol, ya. Tentu itu menjadikan hal positif yang menjadi harapan nasabahnya dibayar. Saya lakukan hal yang berbeda. Ada diduga Evelyn dari Wana Arta kan kabur, memang tidak ada bikin Zoom sebagainya. Tapi kalau dari owner Kresna memang mesti Zoom sama kita. Memang sekarang pun saya lagi membuat konsep yang win-win solution ya untuk dilakukannya skema pembayaran terhadap seluruh nasabah. Artinya diduga jangan sampai LQ juga hanya mementingkan kliennya sendiri, tidak melihat ribuan nasabah yang lain yang juga kita juga harapkan dibayar. Ya, kita coba lihat hukum di Indonesia. Apa LQ bisa menjamin? Contohnya Vikasa. Sekarang di Mahkamah Agung memang pengusahanya dihukum. Tapi saya dengar tidak dikembalikan kepada korban. Itu disita asetnya. Apakah itu bisa menguntungkan nasabah? Sementara proses hukum yang sekarang LQ juga lakukan ya di kepolisian. Ya, kemudian kita lihat nanti kalau sampai PNPT MAPK. Ya, kalau sampai di PK pada akhirnya juga seperti kejadian-kejadian sudah kita lihat first travel ya. First travel juga baru kemarin di PK dikembalikan kepada korban, sebelumnya disita kepada negara, tapi sudah berapa tahun berjalan, 6 tahun 7 tahun. Kita bayangkan kalau saham ya yang sifatnya seperti itu, ketika terjadi kejadian inflasi ketika 3 sampai 4 tahun lagi, berapa nilai uang yang bisa didapat daripada para nasabah atau klien? Apalagi dengan hukum kita yang memang relatif lama di kepolisian, kejaksaan, PNPT, MAPK bisa 3 sampai 4 tahun. Sementara kalau memang AJK mau ada duduk bersama, mau memberikan suatu skema, bahkan 3 sampai 5 tahun malahan lunas. Sementara kalau kita tahu proses hukum, kalau 3 sampai 5 tahun lagi sampai proses pidana selesai, itu 5 tahun lagi baru inkrah, baru bisa dilaksanakan kalau tadi dibagikan kepada korban. Itu pun juga jaksa juga pasti diduga akan kebingungan cara baginya bagaimana. Ya, cara membagikan kepada korbannya. Karena kadang-kala putusan pengadilan itu juga tidak jelas. Apakah dibagikan dengan cara seorang proporsional ataukah dibagikan yang kecil duluan? Mana putusannya yang pernah menyatakan sampai detail begitu? Hanya segera dikembalikan kepada korban akan menimbulkan efek di antara para korban lagi untuk melakukan upaya hukum. Upaya hukum itu bisa lagi yang nggak puas dengan putusan pidana bikin lagi gugatan perdata. Itu makan waktu lagi PNPT MAPK. LQ sendiri banyak selesai juga kalau dengan restoratif justice ya. Saya sendiri juga banyak menyelesaikan dengan restoratif justice. Bukan karena akhirnya selesai sampai tingkat Mahkamah Agung baru kemudian dilakukan pembayaran. Ya, saya sendiri juga pernah tahu ya dengan ketua LQ yang juga waktu itu juga deal ya dan menyampaikan, bahkan di sini ada beritanya juga ya, LQ Indonesia Law Firm resmi mencabut laporan polisi terhadap AJK. Nah, ini saya nggak tahu ya kenapa bisa sekarang terjadi keluar perbedaan pendapat ya. Nah, ini yang saya sampaikan. Nah, jadilah lawyer yang bisa dipegang omongannya. Jangan mencari rezeki itu diduga dengan mencoba menjatuhkan rekan sejawat dengan data-data dan dugaan fitnah serta dugaan pencemaran nama baik yang tidak didukung dengan data-data yang akurat
yang diduga juga jadi melanggar kode etik advokat yang kalau kita saling menjatuhkan. Saya sekali lagi, saya tidak akan membalas apa yang disampaikan, diberitakan. Saya hanya menjawab dengan fakta, dan saya meminta ya, silahkan debat di TV manapun ya, atau di podcast manapun juga, saya siap untuk beradu data. Jadi kita bicara dengan data, apakah betul saya antek-antek atau saya betul membela nasabah dengan keuntungan supaya nasabah bisa mendapatkan maksimal. Karena saya kali lagi yang saya jelaskan, kenapa kita setuju dengan program SOL dan tidak mau diciu. Kalau AJK sampai diciu, direkturnya ditahan, apakah ada yang mau tanggung jawab bayar uang nasabah ini? Sementara ownernya sudah mau bikin skema, ownernya sudah mau duduk bersama, ownernya sudah mau melakukan pembayaran dengan program kerja. Kenapa LQ tidak silakan duduk bersama, bergabung dengan tim 5 ya, untuk menyusun suatu skema yang sekarang saya sedang susun. Artinya apa? Janganlah ada dugaan fitnah dan pencemaran nama baik tanpa diselidiki lebih dulu. Saya tidak akan balas. Kalau saya balas lagi dengan dugaan-dugaan menjelek-jelekan lagi dan sebagainya, itu tidak akan selesai jadi debat kusir. Ya, menurut saya kita harus dengan semangat sportivitas. Kita juga tidak takut kalau masyarakatlah yang menilai keberhasilan kita. Nggak perlu saya iklankan bahwa saya berhasil ini, berhasil itu. Yang merasakan manfaatnya sudah ikut dengan saya dan kemudian mendapatkan manfaat juga bisa bercerita kepada kawan-kawannya, nggak perlu saya yang beriklan. Jadi di sini sekali lagi saya tidak akan membalas, tapi saya meminta, dan untuk LQ Indonesia silakan untuk mengadu data, apakah betul yang saya bicarakan, apakah betul yang saya sampaikan, bahwa pertama, saya memang memperjuangkan supaya saya berharap seluruh nasabah itu dibayar ya, dan saya tidak mau hanya janji-janji, saya berteriak-teriak untuk menuntut orang ditangkap, kemudian kita diciu, tapi operasional kemudian saya tarifkan misalnya 2 juta atau sejuta orang, 1.000 orang daftar ke saya sudah 2 miliar, habis itu saya teriak-teriak supaya direkturnya ditahan, udah direkturnya ditahan, diciu, sahamnya turun, akhirnya nggak bisa bayar sama sekali, ya kantornya udah untung 2 miliar, tapi nasabahnya nggak untung, kan begitu ya. Nah itu saya nggak mau ya, lebih baik nasabah saya sedikit ya, tidak perlu banyak, tapi berkualitas, mereka dapatkan haknya, dibayar, dan yang lain kalau memang mendukung, nggak usah harus jadi klien saya, kita berjuang sama-sama demi kepentingan bersama supaya sama-sama kita dibayar. Seperti saya kasih tahu, kalau sekarang direkturnya ditahan, ya kemudian AJK diciu, cabut izin usaha, PKU tidak dibuka, yang menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya kita dapat apa? Buat apa kalau kreditur preferen tapi akhirnya diciu, yang di tim likuidator hanya jual dengan harga seenaknya. Kalau SOL ada harapan. Kenapa saya bilang SOL ada harapan? Walaupun kita dibayar paling akhir, tapi kalau AJK-nya tidak punya utang kepada siapapun, sentimen pasar positif, perkara pidana dihentikan, ya. Kemudian juga terjadi perdamaian, bahkan restoratif justice, ya. Tidak ada penahanan dan perkara dihentikan. Harmonis lagi seperti dulu. Investor asing juga melirik, investor lain melirik. Disitulah ada kemungkinan dibayar. Buat apa ngelihat seorang pengusahanya ditahan tapi kemudian kita nggak dapat apa-apa? Beda dengan Wana-Arta. Kalau Wana-Arta saya fight memang karena nggak ada etikat baik ya, nggak ada etikat baik, nggak ada jum, nggak ada skema yang ditawarkan. Ya, tim likuidator diduga bentukan daripada pemegang sahamnya sendiri, yang juga diduga juga belum tentu bisa cari aset. Ya tentu itu kita lakukan upaya hukum ya, karena tidak ada etikat baik secara pidana maupun perdata pun kita fight. Tapi kalau AJK bukan saya membela ya, tapi memang ownernya sendiri ikut hadir dalam jum. Saya sendiri dilibatkan, bukan hanya saya ya, ada juga pimpinan-pimpinan grup-grup WA yang lain juga ikut terlibat di dalam menyusun RPK, dan pembayaran itu tidak suruh nunggu inkrah putusan 3-5 tahun lagi. Skemanya jadi, kalau ini memang berhasil, PKU dibuka, pengusahanya bisa jualan, tidak diciu, perkara pidana blokirnya tentunya dibuka,
berhenti, ya dia bisa bayar. Ya, jadi kita bicara dengan fakta, kita bicara apa betul saya jadi antek-antek dan emangnya tim 5 itu cuma saya sendiri? Tidak, ada yang bukan klien saya pun juga tergabung dalam tim 5. Ya, jadi kita justru bersama-sama mencari solusi. Nah, itulah saya sayangkan ya diduga oknum atau diduga rekan dari Bambang Hartono ini tanpa konfirmasi telah menyampaikan berita yang diduga hoax justru. Jadi di sini saya mau sampaikan tentang kok bisa ada perbedaan berita yang saling bertentangan begini. Bahkan OJK di sini nulis sendiri juga bahwa dia bahkan 69%, itu pun saya udah jelaskan karena belum tersosialisasi semuanya. Ya, jadi sekali lagi ini klarifikasi dari saya. Jadi saya fight, saya berjuang untuk kepentingan nasabah-nasabah saya. Ya, dan saya tidak mencari duit operasional, di mana lebih baik saya klien yang sudah percaya sama saya saja ini, dan kalau berhasil saya mengharapkannya justru success fee, karena kalau success fee berarti kita mendapatkan suatu hal yang baik ya, karena nasabah juga senang terbayar. Ya, buat apa saya mendapatkan duit operasional karena ada 1.000 orang daftar ke kantor kita, setelah itu kita nggak bisa realisasikan, hanya bisa bilang diduga kita hanya bisa bilang ya maaf, karena memang beginilah proses hukum di Indonesia, lama sekali 3-5 tahun, jadi akhirnya kalian tidak terbayar. Ya, tapi kan kalau misalnya 2 juta kali 1.000 sudah 2 miliar, ya kan? Nah, saya nggak mau seperti itu. Ya, lebih baik saya tidak membujuk orang-orang untuk masuk, tapi lebih baik saya memohon supaya betul perusahaan gagal bayar ini membayar klien-klien saya ini, dan saya lebih baik menikmati success fee dan sama-sama senang dengan nasabah-nasabah. Begitu ya. Jadi ini yang mau saya sampaikan ya, hukum di Indonesia ingat 3-5 tahun, hasil kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kalau ada pengusaha yang sudah setuju membayar dan memang mau bikin skema dan segala, ya menurut saya kita dukung. Pengusahanya kabur, tidak mau dukung, ya kita fight. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya, baru kita gunakan dengan segala cara. Ya, kalau toh kita harus ada operasional atau success fee pun sebaiknya yang nilai minim dan terjangkau, dengan tetap memperhatikan nasabah-nasabah yang kurang mampu atau lansia. Kita harus tetap peka dan punya rasa kemanusiaan. Sekali lagi saya menghormati LQ, ya rekan LQ. Saya hanya menyoroti ucapan salah satu rekan yang tanpa konfirmasi kepada saya, bukan LQ secara keseluruhan, tapi lebih kepada karena di sini juga disebut namanya ya, rekan Bambang Hartono dari LQ. Ya, belum tentu juga ini dari LQ-nya yang meminta, tapi ini mungkin langsung diduga dari Bambang Hartono-nya, ya barangkali rekan ini diduga kilaf. Ya, dan saya selalu bahasa hukum dan hati-hati dalam kita mengucapkan suatu kata-kata, karena asas praduga tak bersalah berlaku di Indonesia. Ada juga tuntutan-tuntutan ITE dan sebagainya, itu juga berbahaya ya. Dugaan fitnah pencemaran nama baik juga berbahaya. Janganlah sampai karena ucapan kita, mulutmu adalah harimaumu, kita jadi kena sendiri ya. Itu yang saya mau sampaikan. Kemudian kepada para klien tentunya yang sudah percaya kepada kantor hukum kami, saya ucapkan terima kasih. Tetap saya katakan bahwa saya melakukan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ucapan atau kata-kata saya menyinggung dari pihak-pihak lainnya. Tapi saya selalu menghargai dan menghormati. Dan ingat, oknum aparat pun itu juga cuman ada 1-2 barangkali yang kadang-kadang juga kita juga nggak tahu ya, dia kilaf dan sebagainya, tapi kita jadi mengeneralisasi. Itu nggak boleh. Advokat juga nggak boleh. Di mana-mana pasti ada yang baik, ada yang buruk. Ya, selama kita jadi manusia, mau dari institusi manapun juga, dari kepolisian, dari hakim, dari lawyer, dari jaksa, itu pasti ada yang baik dan yang buruk. Tinggal bagaimana caranya kita sama-sama memikirkan, membangun sistem yang baik, sistem hukum yang baik, supaya bisa bersinergi antara kepolisian, advokat, kejaksaan, kehakiman, bersinergi membentuk suatu sistem yang baik dan adil, serta berwibawa untuk membela kepentingan dan keadilan masyarakat, dengan tanpa saling mencela, dengan tanpa saling menjatuhkan, dengan tanpa saling menghina. Itulah yang menurut saya harus dilakukan. Yang jelek dan kurang harus kita benahi.
Yang buruk bagaimana caranya kita hilangkan sama-sama. Saya sepakat no viral no justice, tapi tetap dengan memegang nilai-nilai luhur, ya, dengan kata-kata yang santun, dengan yang hormat, saling menghargai dan menghormati antara rekan sejawat. Salam hormat saya, salam sehat. Terima kasih. Demikian klarifikasi dari kami, Kantor Hukum Dr. Benny Mulur SH, M. Hakes and Associates.